Kalau kamu tiba-tiba mencium wangi surgawi, apa yang akan kamu rasakan? Harum surgawi bukan sekadar aroma, ia menyentuh ingatan, menenangkan gelisah, dan menyalakan kerinduan akan yang kudus. Beberapa orang kudus dianugerahi karunia istimewa yang dikenal sebagai harum kekudusan. Fenomena ini disebut osmogenesia. Karunia ini membuat orang dapat mengenali kehadiran seorang kudus melalui aroma wangi yang khas. Santo Padre Pio adalah salah satu yang menerima karunia ini. Banyak orang yang berada di dekatnya sering mencium harum khas yang terpancar dari tubuhnya, dari benda yang disentuhnya, bahkan dari pakaian dan tempat yang pernah ia lalui. Biarawan Modestino mengisahkan, suatu ketika, biarawan Modestino melewatkan masa liburnya di San Giovanni Rotondo. Ia datang ke sakristi untuk melayani misa pagi bersama Padre Pio. Saat itu, para biarawan lain sedang berdebat mengenai siapa yang boleh mendapat kehormatan melayani misa kudus. Padre Pio menyela mereka dan berkata, hanya dia yang akan melayani misa kudus. Sambil menunjuk kepada Modestino, ia pun mengikuti Padre Pio menuju altar Santo Franciscus. Setelah menutup pintu, ia mulai melayani misa kudus dengan hikmat. Ketika misa sampai pada bagian Sanctus, tiba-tiba Modestino merindukan kembali wangi harum yang pernah ia cium saat mencium tangan Padre Pio. Kerinduan itu segera terpenuhi. Harum itu begitu kuat hingga membuat napasnya tidak teratur, bahkan ia hampir jatuh pingsan. Dalam hati ia berdoa kepada Tuhan agar Padre Pio menolongnya dari rasa malu di hadapan umat. Tepat saat itu, bau harum pun lenyap. Sore harinya, Modestino bertanya kepada Padre Pio tentang peristiwa tersebut. Padre Pio menjawab singkat, "Anakku, aku tidak dapat menjelaskannya. Itu adalah campur tangan Tuhan, yang mengizinkan seseorang mencium harum itu kapanpun ia kehendaki." Ada juga kesaksian seorang pria. Ada pula seorang pria yang awalnya meragukan cerita tentang Padre Pio. Banyak orang menyatakan mencium aroma wewangian bahkan ketika mereka tidak berada dekat sang biarawan yang kudus itu. Ia mendengar banyak kisah tentang fenomena harum kekudusan, tetapi menganggap semuanya berlebihan. Namun, ia sendiri akhirnya mengalaminya. Ia mulai mencium harum bunga violet di tempat-tempat yang mustahil ada wangi bunga. Ia sempat meragukan inderanya, bahkan menyangka sedang bermimpi. Suatu hari, ketika sedang berlibur bersama istrinya dan berada di kantor pos, tempat yang jelas tidak pernah menggunakan pengharum ruangan, aroma itu kembali muncul dengan begitu kuat. Istrinya pun bertanya, "Dari mana asal bau harum ini?" Dengan terkejut, ia balik bertanya, "Apakah kau juga menciumnya?" Setelah itu, ia menceritakan kepada istrinya tentang Padre Pio dan karunia khas berupa aroma wangi yang sering menyertai kehadirannya, bahkan dapat tercium dari jauh. Istrinya tersentuh dan berkata, "Jika aku jadi engkau, sekarang juga aku akan berangkat ke San Giovanni Rotondo." Keesokan harinya, mereka pun berangkat. Saat bertemu, Padre Pio menyambut pria itu sambil berkata, "Ah, inilah dia pahlawan kita. Betapa aku bersusah payah memanggilmu untuk datang kemari." Hari itu juga, pria tersebut berkesempatan berbicara pribadi dengan Padre Pio. Sejak perjumpaan itu, hidupnya berubah total. Dari kedua kisah ini kita melihat kerendahan hati dan ketulusan Padre Pio, yang mempersatukan dirinya dengan penderitaan Kristus hingga akhirnya dipersatukan juga dengan kemuliaannya. Karena kesetiaannya itulah, ia dianugerahi harum surgawi sebagai tanda kekudusan.